Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan tentang materi pembelajaran kita, yaitu pembelajaran fikih. Buka pada halaman 6, masih membahas tentang jual beli. Melanjutkan tentang pembahasan kita, yaitu tentang macam-macam daripada jual beli atau bai', ya. Jual beli ini merupakan satu hal yang diperbolehkan di dalam agama Islam. Wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan, menghalalkan jual beli, tapi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan yang namanya riba, ya. Jual beli sendiri, ya, itu adalah satu aktivitas tukar menukar barang dengan barang-barang lainnya, ya, sesuai kesepakatan penjual dan juga pembelinya, ya. Namun menurut lugatan atau etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari jual beli adalah al-bai' asy-syar'iyyah, ya. Yang dalam jual beli Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya, yang dengan aturan-aturan tersebut maka kehidupan manusia menjadi terjamin dan tidak ada yang dirugikan, sehingga perselisihan tidak akan terjadi, ya. Jadi jual beli sendiri, ya, definisi atau pengertian daripada jual beli itu sendiri secara syar'i, ini ulama ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah terutama, ya, ini berbeda-beda di dalam mengartikan atau mendefinisikan daripada pengertian jual beli. Menurut ulama Hanafiyah, ya, bahwa jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara yang khusus, ya, yang diperbolehkan. Jadi pertukaran harta benda, ya, dengan harta yang lainnya berdasarkan cara yang khusus, ya, yang dibolehkan. Nah, ini menurut jual beli menurut pendapat ulama Hanafiyah. Sedangkan jual beli menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya, itu adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan, ya, ditamlik untuk kepemilikan harta tersebut. Sedangkan jual beli menurut Imam Qudamah dalam kitab Al-Mughninya adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan pemilik di antara harta tersebut. Nah, dari pengertian dengan tersebut, yang pada intinya jual beli adalah kesepakatan di antara dua belah pihak, antara penjual dengan pembeli, ya, di dalam tukar menukar baik dengan menggunakan mata uang dan lain sebagainya, agar barang yang dijual ini menjadi kepemilikan pada si pembeli. Banyak sekali, ya, hadis-hadis dan juga firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang diperbolehkannya jual beli. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Yang artinya, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, yaitu tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Surat An-Nisa ayat ke-29. Dan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Rifa'ah ibni Rafi'in anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul kasbi atyab, qala amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurun, rawahu al-Bazzar. Yang artinya dari Rifa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ya, beliau pernah ditanya oleh sahabatnya
pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur atau dengan cara yang baik. Hadis riwayat Bazzar. Berdasarkan dari ayat Al-Quran dan hadis tersebut, maka hukum daripada jual beli atau berdagang itu diperbolehkan ataupun halal, walaupun hukum asal dari jual beli itu adalah mubah. Tetapi dalam perkembangannya jual beli tersebut dapat berubah hukumnya, ya. Tentunya dilihat dari segi kebutuhan. Jual beli ini memiliki hukum-hukum tertentu. Ya, di antaranya daripada hukum jual beli adalah sunnah. Ya, dihukumi sunnah jika jual beli itu dilakukan terhadap orang yang sangat membutuhkan barang yang diperjualbelikan, karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong, ta'awun, ya, kepada sesama manusia, maka hukumnya sunnah, ya, kita menjual kepada orang yang membutuhkan. Bahkan bisa dihukumi wajib, ya, seperti halnya menjual harta peninggalan orang tua atau orang yang sudah meninggal dunia untuk melunasi hutang-hutangnya ketika masih hidup, karena si mayit ini masih punya tanggungan kepada orang lain yang harus dipenuhi. Sedangkan harta peninggalannya, ya, jangan dulu dibagikan kepada ahli waris, tetapi selesaikan dulu hutang dari si mayit tersebut. Yang ketiga, bisa menjadi haram, ya, hukum jual beli tersebut jika jual beli itu melanggar ketentuan yang telah ditetapkan di dalam agama Islam atau tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat daripada jual beli, seperti jual beli barang yang haram atau jual beli dengan unsur penipuan, maka hal-hal tersebut hukumnya diharamkan menurut syariat. Nah, kemudian landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma'ul ulama. Ya, landasan pertama Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya adalah padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba atas kalian. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, ya, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Surat An-Nisa. Nah, ini dasar daripada diperbolehkannya atau kehalalannya jual beli. Yang kemudian juga hadis Nabi Muhammad SAW tadi kita baca, ya, tentang diperbolehkannya daripada jual beli dan juga ijma atau kesepakatan para ulama tentang diperbolehkannya daripada jual beli. Nah, kalian, ya, sekarang mengerjakan tugas dari halaman, ya, buka buku kalian halaman 9, ya, sampai, ya, halaman 9 dan disalin, ya, halaman 8, yaitu rukun dan syarat jual beli yang nanti pembahasannya akan, ya, kita bahas, ya. Jadi kalian kerjakan, ya, salin ke buku halaman 8 yaitu rukun dan syarat jual beli sampai dengan halaman 9 tugas mandiri, ya. Kalian kerjakan di rumah dengan benar, ya, jangan banyak bermain, ya, karena memang keadaan sedang seperti sekarang ini. Banyak-banyak belajar, banyak-banyak kalian membaca-baca buku di rumah, ya, banyak-banyak mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di dalam pembahasan. Nah, ini di sini yang diantaranya kalian tulis adalah tentang rukun dan syarat jual beli, ya. Dalam jual beli itu ada rukun dan ada syarat yang harus dipenuhi. Rukun itu bagian dari instrumen yang ada di jual beli, sedangkan syarat ini adalah satu hal yang bukan termasuk jual beli, tetapi tanpa syarat dipenuhi jual beli tersebut tentunya tidak akan menjadi sah, ya. Rukun jual beli adalah beberapa penunjang, ya, yang harus ada, ya, ketika melakukan jual beli. Yang pertama yaitu harus ada penjual dan pembeli. Ya, namanya jual beli pasti ada penjual, ya, dan juga ada pembeli. Yang kedua harus ada uang
dan benda yang diperjualbelikan. Harus ada hal yang diperjualbelikan dan uang yang menjadikan alat transaksi untuk membeli. Kemudian yang ketiga adanya akad atau lafaz ijab dan qabul, baik dari penjual, saya jual barang saya kepadamu, dan juga dari si pembeli, saya membeli barangmu harga bla 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 kepadamu. Nah, ijab ini merupakan suatu perkataan dari penjual. Ya, contohnya, saya jual buku ini Rp2.000. Ya, adapun qabul, ya, dalam menjelaskan itu merupakan suatu ucapan dari pembeli. Contohnya, saya beli buku ini dengan harga Rp2.000. Ya. Nah, maka jika tidak ada rukun jual beli seperti di atas, maka jual beli tersebut dianggap tidak sah. Ya, tidak sah kecuali untuk lafaz ijab dan qabul. Ya, lafaz ini hanya disyaratkan oleh sebagian ulama saja, sementara sebagian yang lain membolehkan untuk tidak melafalkannya. Hal ini karena sudah menjadi satu kebiasaan apabila melakukan jual beli tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Kemudian diantaranya lagi, yaitu diantaranya syarat daripada jual beli. Ya, syarat-syarat jual beli adalah sesuatu yang harus ada ketika kita ingin melakukan transaksi jual beli. Di antaranya yang pertama adalah berakal, yaitu orang yang melakukan jual beli, ya, si penjual dan pembeli harus memiliki akal sehat. Ya, akal sehat. Ya, maka jika pembeli atau pendagangnya, ya, tidak sehat jiwanya, maka jual belinya tidak sah. Berarti kita ambil contoh penjualnya gila. Ya, maka si pembeli tidak sah mengambil barang dari orang yang menjual, yang mana orang tersebut orangnya tidak waras. Nah, yang kedua daripada syarat daripada jual ada atas kemauan sendiri. Ya, jual beli yang dilakukan tanpa paksaan dari orang lain. Nah, ini diperhatikan, bukan karena unsur paksaan di dalam kita melaksanakan jual beli, ya, atau tidak. Yang ketiga atau selanjutnya adalah balik, yaitu orang yang sudah dewasa. Anak kecil tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli kecuali hanya membeli barang-barang yang kecil seperti, ya, membeli permen, makanan ringan, ya, dan lain sebagainya. Menurut sebagian ulama hal tersebut diperbolehkan. Ya, sedikit, ya, pembahasan kita dan tugas kalian jangan lupa untuk dikerjakan hari ini juga. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.